Ya, sudah hampir 2 bulan mantan Presiden Indonesia ke-7 dikabarkan sakit. Namun kebetulan sakitnya disebut hanya sebatas alergi, sehingga Jokowi tetap beraktivitas seperti biasanya. Hanya saja yang agak mengherankan, mengapa alergi tidak kunjung sembuh hingga hampir genap 60 hari. Rakyat juga tidak melihat dokter kepresidenan menangani atau melakukan tindakan untuk kesembuhan dirinya. Adakah sesuatu yang ditutup-tutupi? Secara fisik, ini jelas sangat terlihat bagaimana perbedaan penampilan Jokowi ketika belum terkena alergi dan usai menderita alergi. Ini bukan hanya orang terdekatnya, dokter kepresidenan, keluarga hingga relawan semua diam seribu bahasa atas apa yang terjadi pada orang yang mereka dukung. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Demikian pula warga yang berkunjung ke kediaman di Solo ini rela memanjatkan doa, menghadap CCTV serta mengaturkan kesembuhan. Saat awal ada perubahan fisik di wajah Jokowi. Kulitnya hanya terkesan ada bercak-bercak di beberapa bagian dan lebih kecoklatan. Masalahnya, bercak-bercak itu nampak jelas sebab berada di wajah dan juga di leher. Sekitar 10 hari kemudian terlihat memudar. Namun tidak berapa lama, hal yang sama muncul kembali. Bedanya, kini warna bercak lebih terang atau putih dari kulit asli. Bagi orang awam, bakal menduga seolah panu. Apa iya panu muncul di wajah? Apalagi menghinggapi orang sepenting Jokowi. Ada pula yang kemudian menyimpulkan bila bekas kepala pemerintahan itu terkena vitiligo, sebuah penyakit yang ditimbulkan akibat tubuhnya tidak mampu menghasilkan pigmen. Hal lain yang turut memperparah kondisinya, kini wajah Jokowi terlihat lebih berisi yang mengakibatkan matanya jadi kian sipit. Pria yang dulu dikenal sangat energik, jarang sakit. Hingga meski di hari libur pun tetap menjalankan tugas negara, tapi kini seolah jauh lebih lemah. Bahkan, waktu akan mengantar cucunya berlibur, raut muka Jokowi sangat berbeda dengan yang kita tahu selama ini. Ada banyak pertanyaan yang muncul di publik tapi tidak pernah terjawab. Penyakit apakah yang sebenarnya ada di tubuh Jokowi? Benarkah sekelas bekas pejabat penting di negara ini bisa terkena alergi? Dan berdasar penjelasan ajudan mantan presiden, alergi itu bermula usai kunjungan melayat atas wafatnya Paus Fransiskus. Kalau mau diingat, tidakkah kunjungan ke Vatikan itu sudah berlalu sejak April? Tapi kenapa dampaknya hingga sekarang tidak juga bisa diobati? Bukankah sebagai mantan presiden, kunjungan ke Eropa sudah berulang kali dilakukan dan selama ini ya baik-baik saja? Tidakkah negara sangat mudah memberi fasilitas layanan kelas VVIP dengan standar dokter kepresidenan? Iya kan? Tapi mengapa sampai sekarang nggak ada satupun dokter yang menangani pengobatan Jokowi memberi pernyataan resmi apa yang sebenarnya sedang menjangkiti mantan gubernur Jakarta itu? Hanya ada 2 orang yang menjelaskan kondisi yang menimpa Jokowi. Dia adalah salah satu ajudannya, Kompol Syarif, dan yang kedua, ya Jokowi sendiri. Keluarga inti mulai dari Bu Iriana, putra sulungnya yang menjabat Wapres, anak kedua istri Gubernur Sumatera Utara, dan si bungsu Ketua Umum PSI. Ini sama sekali mereka tidak pernah menjelaskan apa yang sedang diderita oleh orang yang mereka cintai itu. Ada apa dengan negara ini, sehingga seorang mantan presiden tidak ditangani oleh dokter kepresidenan? Andai benar terkena alergi, tidakkah itu kondisi yang ringan dan mudah disembuhkan? Apa benar yang dialami sama Jokowi ini penyakit yang amat sangat langka sehingga butuh penanganan yang lebih komprehensif?
Tapi andaikan benar penyakitnya masuk kategori berat, mengapa Jokowi masih tetap beraktivitas biasa, tidak mengurangi kegiatannya? Pun saat ultah Jokowi ke-64 tahun, di mana banyak warga hadir di rumahnya dan Jokowi hanya sekejap saja muncul. Jangankan berbaur, menyalami puluhan orang hadir, melayani foto dengan penuh kesabaran seperti kebiasaannya saja tidak dilakukan. Akhirnya warga yang datang untuk mencoba menghibur hanya ditemani dan dilayani oleh pas pampres dan orang yang mirip dengan Jokowi. Di sisi lain kita tahu Menteri Kesehatan sekarang Budi Gunadi Sadikin ini juga bekas anak buahnya, tidak juga mengeluarkan pernyataan resmi adakah campur tangan dari pihaknya. Presiden Prabowo yang menganggap pendahulunya sebagai bestie belum mengeluarkan pernyataan atau menjelaskan apa yang sudah dilakukan negara atas penanganan penyakit Presiden ke-7 itu. Yang hanya sempat terlihat berkunjung baru Muhadjir Effendi dan Pratikno saja. Para pimpinan relawan tidak pernah terlihat membesuk, berdoa, atau melakukan kegiatan sebagai bentuk dukungan bagi kesembuhan orang yang mereka puja. Demikian juga para petinggi partai yang pernah mendapat porsi pada kabinet Jokowi, ini juga sama saja. Nggak ada dukungan yang diberikan. Lagi-lagi yang bicara tentang alergi yang ya hanya Jokowi sama Kompo Syarif. Bahkan di luaran orang jadi punya asumsi sendiri-sendiri atas kondisi tersebut. Banyak prasangka dan menduga-duga ada yang disembunyikan oleh Wong Solo itu. Malah ada yang mensinyalir Jokowi sudah rutin cuci darah segala. Dalam penjelasannya ketika berhadapan dengan media, berulang kali Jokowi bercerita dirinya tidak sakit parah. Benar, hanya alergi. Dirinya memastikan sedang masa pemulihan. Ada kebiasaan baru yang dulu tidak pernah terlihat. Jokowi mulai kerap memakai topi dan jaket. Tidakkah kebiasaan baru mengindikasikan sesuatu? Iya toh? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi pada Jokowi. Sejak awal musim liburan sekolah, dia berpamitan akan menemani cucunya berlibur. Lagi-lagi tak terlihat berlibur kemana. Apakah benar berlibur? Atau sedang menjalani pengobatan? Di tengah rasa penasaran publik, tiba-tiba salah satu penasihat Presiden Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, menampilkan pertemuan dengan Jokowi. Uniknya, dalam foto terlihat Presiden ke-7 itu memakai pakaian formal berupa jas dan berdasi. Tak tampak cucu-cucu Jokowi. Tidak dijelaskan tempat di mana keduanya bertemu.